kembali berjumpa dengan saya Miss Evi Yuting di pembelajaran IPS kelas 7. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang interaksi sosial bagian kedua, yakni tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, menjelaskan bentuk interaksi sosial yang asosiatif. Dan yang kedua, menjelaskan bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Nah, langsung saja kita masuk ke materi kita, yakni bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, proses-proses yang asosiatif, yakni interaksi yang positif. Yang kedua, proses-proses yang disosiatif, yakni interaksi yang cenderung ke arah negatif. Nah, yang pertama yakni proses asosiatif, yakni terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Contoh kerjasama. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai suatu tujuan tertentu ataupun tujuan bersama. Contohnya gotong royong ataupun kerjasama antara perusahaan A dan perusahaan B. Nah, selanjutnya adalah akomodasi. Akomodasi merupakan suatu proses yang menunjukkan usaha-usaha untuk mencapai kestabilan. Apa dia contohnya? Yakni usaha toleransi kehidupan beragama. Ya. Nah, apa yang kita lakukan yakni bisa saling menghormati antara agama satu dengan agama yang lainnya. Itu dia contoh akomodasi. Selanjutnya yakni asimilasi. Asimilasi merupakan cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran maupun tindakan. Contohnya misalnya makanan bakso yang pada awalnya itu adalah makanan yang dibawa oleh orang Tiongkok, ya, orang Cina ke Indonesia. Namun berkembangnya waktu, ya, semakin lama maka makanan tersebut diakui sebagai makanan orang Indonesia yang dibuat dari daging sapi, ayam, dan sebagainya. Itu dia contoh dari asimilasi. Berikut kita masuk ke bagian B, yakni proses disosiatif, yakni terjadi apabila seseorang atau kelompok melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik, ya, pertentangan dan meregangkan solidaritas kelompok. Ya, apa saja itu? Yang pertama kompetisi, ya, kompetisi atau persaingan. Nah, apa itu kompetisi? Yakni suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang tertentu. Contohnya, persaingan mendapatkan gelar juara, hadiah, dan kesuksesan. Jadi adanya persaingan antara individu dengan individu ataupun kelompok dengan kelompok, ya. Nah, yang kedua yakni kontravensi, yakni sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Nah, biasanya ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian ataupun keraguan terhadap kepribadian seseorang. Contohnya misalnya kalau di sekolah, OSIS di sekolahmu mempunyai suatu rencana, tetapi kelasmu kurang setuju terhadap rencana tersebut, sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci, namun masih disembunyikan, ya. Contoh yang lainnya juga biasa terjadi di dunia politik, ya, terjadi di dunia politik. Baiklah, yang terakhir yakni pertentangan, ya, ataupun konflik. Nah, di mana konflik adalah proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Nah, pertentangan biasanya disebabkan karena perbedaan antara individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, perbedaan sosial, bisa juga perbedaan pendapat. Inilah hal-hal yang menyebabkan terjadinya pertentangan di dalam interaksi antar individu maupun kelompok. Baiklah semuanya, demikian materi kita pada pertemuan ini. Terima kasih
Selamat belajar.